untuk share screen ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Jadi kalau di Astra kita biasa bilang semangat pagi, mau itu pagi, siang, sore, malam, kita biasa bilang semangat pagi biar semangatnya tetap kayak pagi gitu ya. Nah, sebelumnya thank you Bu Elan atas kesempatan dan waktunya, dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di kuliah umum pada hari ini. Jadi di sini saya akan sharing mengenai global situation and its impact to materials in coloran industry. Jadi sifatnya sharing karena saya kebetulan saja mungkin lahir lebih dulu dan juga terjun lebih dulu ke dunia industri. Jadi di sini saya bisa cerita sedikit tentang gimana sih sebenarnya material di coloran industri, dan nanti open for discussion ya nanti di akhir presentasi, di akhir materi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, beropini, atau komentar apapun, it's okay. Jadi mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit lebih dulu. Nama saya Daniar Yanawati, teman-teman bisa panggil saya Daniar. Saya lulus dari Teknik Kimia UGM di tahun 2011 dan langsung join dengan PT DIC Astra Chemicals. Dari awal saya join sebagai marketing, tapi alhamdulillah dikasih banyak kesempatan dan amanah untuk belajar di berbagai posisi, dan sekarang saya mendapat amanah handle 5 hal, utamanya adalah sebagai Purchasing Deputy Dep Head, kemudian juga sebagai AEO Manager, ini terkait dengan ekspor-impor dan pemerintah, lalu sebagai Logistik Koordinator, kemudian Service Committee Koordinator, itu semua 4 posisi di PT DIC Astra Chemicals, dan menjadi Country Logistic Manager untuk DIC Indonesia. Nah, kurang lebih itu mengenai saya, dan setelah ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang PT DIC Astra Chemicals. Jadi teman-teman mungkin belum familiar ya. Kita biasa bilang PT DIC Astra Chemicals itu disingkat DAC, jadi biar lebih singkat DAC gitu ya. DAC itu sebenarnya perusahaan apa sih? Nah, DAC itu adalah manufaktur pewarna untuk industri plastik, untuk industri tekstil, untuk industri cat, dan juga plywood. Sebenarnya ada beberapa lagi untuk industri yang lain, tapi kecuali untuk makanan, farmasi, dan kosmetik, kita nggak masuk ke sana. Nah, DAC ini merupakan joint venture antara 2 grup perusahaan. Yang pertama yaitu DIC Corporation, ini adalah perusahaan Jepang, sahamnya sekitar 75%, dan DIC Corporation ini memiliki 171 anak perusahaan di 64 negara. Dan shareholder yang kedua yaitu PT Astra Autoparts Tbk dengan saham sebesar 25%. Ini merupakan bagian dari Astra International. Jadi teman-teman mungkin kalau dengar Astra gitu langsung kaitannya sama otomotif gitu ya. Tapi sebenarnya Astra itu lini bisnisnya cukup lengkap dari hulu ke hilir. Nah, salah satunya adalah DAC. Ini di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa contoh dari produk-produk kami. Jadi ini penampakannya seperti ini. Ada yang bentuknya powder, solid, pasta, kemudian pellet, serbuk atau beads. Nah, ini beberapa macamnya seperti ini. Dan di Indonesia sendiri, di IC itu ada 4 anak perusahaan dan 5 pabrik. Yaitu ada DAC yang memang main bisnisnya adalah di color, kemudian di IC grafik dia di tinta dan juga organic pigment. Lalu ada Pardik Jaya Chemicals, main bisnisnya adalah synthetic resin, dan yang terakhir adalah PT DIC Trading Indonesia. Nah, ini adalah perusahaan tradingnya. Jadi kalau ketiga sebelumnya adalah perusahaan manufakturnya, nah DIC Trading ini adalah tradingnya.
yang membantu untuk jual beli di luar manufaktur. Gitu. Kalau teman-teman lihat di layar, ini adalah di mana teman-teman bisa lihat produk-produk kami. Jadi sebenarnya di sini memperlihatkan kehidupan kita sehari-hari ya, dari pagi sampai malam, dari di mana aja, di rumah, di taman, di kantor, di supermarket, atau dimanapun, itu kami masuk sebagai pewarnanya. Atau mungkin singkatnya sih, di mana ada warna, di situ ada DIC Astra Chemicals. Kurang lebih gitu. Jadi promosi dikit ya, bahwa sebenarnya semua warna, hampir semua warna, itu kita masuk ke sana. Mungkin teman-teman bisa lihat kayak motor, AC, kemudian even kursi yang di taman, kursi yang di kereta zaman dulu, kursi bis zaman dulu, itu juga semuanya warnanya kita ada masuk ke sana. Dan ini adalah penampakan dari perusahaan kami, dari DAC. Jadi DAC office dan pabriknya berada di satu lokasi di kawasan industri Pulau Gadung di Jakarta Timur. Dan kami punya 2 plant. Nah, yang depan adalah office dan yang di tengah itu adalah plant 1 dan plant 2. Kami bedakan plant 1 untuk produksi solid dan plant 2 untuk produksi liquid. Tadi mungkin Bu Ellen sempat singgung sedikit mengenai salah satu concern kami yang untuk ramah lingkungan. Nah, di sisi agak sana di belakang office itu di situ adalah WWT kami. Jadi wastewater treatment-nya ada di sana. Dan kami sempat dapat penghargaan dari Dinas Kota Jakarta Timur menjadi salah satu perusahaan yang ramah lingkungan. Saya akan putarkan video company profile kami supaya teman-teman mungkin lebih punya gambaran ya mengenai perusahaan ini. Ya, saya putarkan ya. Every human being has its own Videonya belum color. muncul, Bu. Videonya nggak muncul ya? Iya, belum muncul. Oke, Baru suara aja. Suara aja. Saya ulangi ya, share-nya ya. Oke. Sudah muncul belum ya, Bu Ellen? Baru gambar plan yang tadi. Masih gambar plan. Saya putar videonya aja. Sembari menunggu video, ternyata menarik sekali ya Bu Daniar ya terkait DAC ya biasanya disingkatnya ya biar simpel. Iya, betul. DAC itu ternyata ada bagian liquid, ada bagian apa powder ya? Ada solid dan liquid. Oh solid, solid. Oke, kemudian berarti sebenarnya ini masuknya dipasarkannya ke industri yang lain ya? Ya, jadi sebenarnya tiap industri itu punya preference sendiri-sendiri, apakah pakai dalam bentuk solid atau liquid, tergantung dari teknologinya masing-masing. Jadi intinya kita provide sesuai dengan kebutuhannya customer, gitu. Tapi ini Bu Daniar itu menghandle sebagai manajer ini itu dalam satu waktu itu gimana tuh ngatur waktu dan kesibukannya? Saya tuh kemarin nyampe bingung mau masukin Ibu Daniar Rianawati selaku ini kok ada banyak ya, ini saya masukinnya ke yang mana aja. Ternyata bisa double, triple, fiveple gitu ya. Kalau di perusahaan ini kalau bisa satu orang handle banyak, kayaknya ngapain banyak orang handle satu, kayaknya sih gitu ya. Tapi itu gajinya juga 5 enggak? Wah, no komen kalau itu deh. Nah, sorry, ini videonya udah sempat kelihatan di layar belum ya? Iya, sudah. Nah, ya. Sudah terlihat sekarang? Sudah.
Every human being has its own color. Appreciates different kinds of comfort. Express themselves in billions unique ways. The IC Astra Chemicals, a company that produces master batch and water-based dyes, helps every single person to live their true colors to the fullest. We facilitate basic human needs to express themselves by producing a fine quality color chemicals that's safe for human and the environment. The IC Astra Chemicals was established on September 12, 1991 with the IC Corporation and PT Astra Auto Parts Tbk as its shareholders. The IC Astra Chemicals business grew rapidly, and within 2 years, the IC's products have becoming export commodities. As a part of 200 regional offices in 60 countries, we guarantee fine products quality by implementing ISO certified quality control system at each stage of our production processes. The IC Astra Chemicals implements ISO and OSAS certification on quality and environmental control to safeguard the community nearby. We also implement AEO certification to accelerate our export and import activities. We always use environmentally friendly materials, provide waste treatment facilities, prioritize the management of toxic and dangerous substances, and save the natural resources. Continuous researches and development activities that synergize with the market needs is the key for us to produce innovative and competitive products. Not only producing master batch and water-based dye, the IC Astra Chemicals share goodness through various of CSR programs. The IC Astra Chemicals inspire people to live a comfort and colorful life. Oke, jadi itu video company profile kami. Saya balik lagi ke slideshow ya.
Ngapain so asik, Cuk? Asik. Oke, jadi kurang lebih itu gambaran mengenai PT DIC Astra Chemicals atau DAC. Nah, kemudian sebelum mulai masuk ke materi, saya mau minta tolong nih sama teman-teman sebenarnya. Jadi nanti di akhir materi saya ada sedikit kuis, cuman kuisnya harus sign in dulu. Kalau belum punya ini harus sign up dulu. Jadi kalau boleh dibantu, teman-teman mungkin bisa sign in dari sekarang. Jadi nanti waktunya kuis kita bisa langsung mulai gitu. Ini bisa sign in di quizzes.com/join. Kalau mau dimasukkan antar ke kodenya juga nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa kodenya. Nanti saya tunjukin lagi untuk slide yang ini. Tapi ini nanti hanya bisa yang bisa join hanya 100 partisipan, jadi nanti cepat-cepatan aja yang 100 yang bisa join, selebihnya saya mohon maaf ya mungkin belum bisa join dulu karena keterbatasan kuota gitu. Tapi ini actually ini have fun aja, jadi biar saya pengen tahu aja tadi teman-teman kira-kira nangkep nggak apa yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti untuk 3 top scorernya ada saya nanti top up GoPay atau OVO, nanti bisa hubungin saya. Kurang lebih segitu. Nah, masuk ya sekarang ke materi ya. Jadi, common materials in color run industry. Sebelum membahas tentang materialnya, sebenarnya first question-nya adalah, color run itu sebenarnya apa sih? Pewarna itu apa? Nah, pewarna itu adalah substan atau senyawa yang dicampurkan, ditambahkan, atau diaplikasikan ke suatu material untuk memberikan atau mengubah warnanya. Jadi highlight-nya adalah untuk mengubah warna, memberikan warna dari suatu material atau suatu surface, suatu permukaan. Nah, color run itu terdiri dari generally, kita bilang generally ya, color run itu terdiri dari 2 material, yaitu pigmen dan juga resin. Nah, sebenarnya color yang kami buat atau warna yang kami buat itu customized, jadi unik. Setiap color yang diproduksi itu unik untuk tiap customer, karena tiap customer punya kebutuhan yang unik juga. Nah, pigmen dan resin tadi tidak hanya itu sebenarnya, tapi ditambahkan juga dengan beberapa aditif yang pemilihan aditifnya menyesuaikan dengan properti yang dibutuhkan oleh customer. Jadi targetnya yang unik itu nggak cuma warnanya, tapi juga propertinya. Termasuk tadi highlight-nya adalah kalau misalkan kami akan supply ke pabrik mainan ya, jadi kami ada supply juga ke pabrik, salah satu pabrik mainan paling besar di dunia, dan itu kalau untuk mainan itu kan ada regulasi-regulasi tertentu, global standarnya bahwa kandungan chemical tertentunya harus di bawah sekian ppm dan segala macam, tidak boleh mengandung, misalkan tidak boleh mengandung phtalat dan segala macam. Nah itu gimana kita bisa achieve itu tergantung dari pemilihan pigmennya, pemilihan resinnya, dan pemilihan aditifnya. Nah di situ makanya tadi saya bilang bahwa tiap warna itu actually unik. Kami punya standar color, tapi mostly kami akan color matching. Kami akan menggunakan, jadi kalau di kami ada namanya color matcher atau technical, nah mereka nanti yang akan memformulasikan tiap warna. Nanti akan bahas lebih detail waktu kita membahas tentang pigmen. Jadi tadi saya sempat katakan bahwa generally coloran itu terdiri dari pigmen dan resin. Nah, pigmen itu dikategorikan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah pigmen white, yang kedua pigmen black, dan yang ketiga pigmen warna selain black and white. Dan yang kedua tadi adalah resin. Resin sebenarnya kategorinya banyak banget, cuman secara kalau kita lihat gambaran basicnya dulu, bahwa resin itu kita kategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah plant resin atau resin yang dihasilkan dari tumbuhan, dan yang kedua adalah synthetic resin. Resin yang intentionally disintesa, diproduksi dari crude oil.
mostly dari fruit oil. Untuk kesempatan kali ini karena waktunya terbatas, nanti saya akan fokus ke pigmen ya, karena di kami kan produksi warna, jadi saya akan fokus ke pigmennya. Okay. Next, masuk ke pigmen secara global. Jadi pigmen itu bisa dibilang ada dua, pigmen organik dan juga inorganik. Apa yang membedakan? Yang pertama, kalau pigmen organik itu merupakan senyawa yang dasarnya itu adalah rantai karbon. Jadi baik rantai karbon ataupun ring karbon itu dapat membentuk suatu senyawa, dan ini salah satunya adalah pigmen. Kalau pigmen inorganik, dia basicnya dari mineral. Jadi dia dari hasil tambang, dan ini termasuk metal dan juga metallic salt. Nah, mostly sih dari hasil tambang, dari ore. Kalau pigmen organik, 65%-nya itu merupakan azotype. Nah, azotype pigmen itu berarti rantai karbonnya mengandung nitrogen. Ada ikatan nitrogennya, nah itu biasa kita sebut azo. Nah, ikatan azo ini bisa jadi monoazo, bisa poliazo, macam-macam, dan biasanya ini akan memberikan warna dari range warna kuning ke warna merah. Jadi dari kuning gradasinya sampai ke merah, ini biasanya dihasilkan oleh pigmen-pigmen azo. Kalau pigmen inorganik, biasanya di industri itu lebih cenderung disukain tuh pigmen inorganik. Kalau pigmen organik, karakternya dia punya warna-warna yang bright, warna-warna yang strong, dan hiding power-nya bagus. Jadi maksudnya adalah misalkan kita punya warna kuning, lalu kita mau mengaplikasikan warna merah. Jadi kita mau mengubah nih warna jadi merah. Nah, warna merahnya ini kalau merahnya pakai organik, saat dia diaplikasikan ke material yang dasarnya warnanya kuning, kekuatan colornya untuk menutup warnanya supaya cepat jadi merah itu lebih kuat kalau yang organik. Jadi ini maksudnya adalah hiding power, bahwa kekuatannya untuk menjadikan warnanya lebih solid, cepat jadi warna merah, itu adalah hiding power. Dan organik ini memiliki dispersi yang excellent, dan biasanya menyerap minyak lebih sedikit. Nah, kalau inorganik, on the other hand, dia warnanya nggak se-bright yang organik, tapi dia punya fat resistant lebih bagus. Fat resistantnya apa? Jadi warna itu kan kadang kita aplikasikan di berbagai berbagai material ya. Kalau misalkan ini materialnya atau warnanya untuk otomotif itu kan akan banyak di luar, akan banyak terkena sinar matahari, akan banyak menghadapi berbagai cuaca ekstrim, terus berbagai temperatur. Nah, kalau kita pakai warnanya dari organik, biasanya warnanya akan lebih cepat pudar. Nah, sedangkan kalau kita pakai inorganik, dia akan lebih tahan terhadap kondisi-kondisi ekstrim, seperti temperatur, seperti suhu sama aja ya, seperti cuaca, terus cahaya. Nah, dia akan lebih tahan kalau pakai inorganik. Dan harganya lebih murah. Nah, pigmen organik ini lebih mahal. Dan biasanya yang lebih green itu memang lebih mahal ya. Yang lebih green itu lebih mahal. Jadi pigmen organik itu memang cenderung lebih mahal, tapi lebih aman dan lebih environmental friendly ya. Dia lebih bagus untuk lebih green. Nah, sedangkan kalau inorganik itu memang ada khasnya itu lebih toksik. Tapi aktualnya di industri kita pakai dua-duanya. Kenapa? Karena poinnya tadi adalah kita mau memenuhi kebutuhan customer. Jadi kalau memang customer-nya butuh pigmen yang untuk weather resistance-nya bagus, light resistance-nya bagus, pasti kita harus pakai yang inorganik. Nah, tapi dia juga mau warnanya nggak gampang pudar. Kita juga butuh pakai organik. Nah, ini ramu berapa persen yang organik, berapa persen yang inorganik, ditambah aditif-aditif apa, dan segala macam itu adalah kerjaannya kami untuk color matcher. Jadi, pabrik warna itu seperti meramu warna itu sebenarnya seperti memasak, seperti meramu makanan, meramu masakan. Kami memformulasikan, membuat resep,
Dan ini akan kita standarnya nanti akan dikuantitatifkan. Jadi ini untuk informasi teman-teman untuk sharing ya, bahwa kalau untuk supaya kita bisa mendapatkan warna sesuai target, biasanya color matcher kami harus sebelumnya salah satu seleksinya itu harus mengikuti hue test. Hue test itu HUE ya, hue test. Jadi di situ dilihat kemampuan matanya, seberapa peka, seberapa sensitif matanya terhadap perbedaan warna. Nah, hue test ini makin kecil angkanya, itu berarti makin bagus matanya, makin sensitif matanya. Nah, tapi tiap orang kondisinya akan berbeda. Dan even orang yang sama, di kondisi kesehatan, kondisi fisik, dan psikis yang berbeda, hasilnya pun akan beda. Misalkan dia lagi capek, sama dia lagi fit, itu kepekaannya juga pasti akan berbeda. Saat dia masih muda, sama saat dia sudah bertambah umur, itu biasanya juga akan berbeda. Jadi memang kita juga menggunakan kekuatan visual fisik mata, tapi kalau namanya di pabrik, saat ada mass production, nggak cuma bisa ngandalin mata aja. Tadi seperti saya bilang, kita akan membuat standar, jadi warna tadi akan kita kuantitatifkan. Gitu. Jadi warnanya akan kita kuantitatifkan menjadi angka-angka, dan ini kita ada istilahnya ada LAB gitu ya. Nah, kita pakai teknologi chromatografer. Gitu. Jadi itu nanti yang akan jadi standar untuk produksi. Nah, lalu mengenai market pigment, secara revenue by application in global by 2020, mostly hampir 50% pigment itu ternyata untuk paint and coating, untuk cat dan juga coating. Lalu dilanjutkan oleh plastik dan printing ink. Mungkin sekitar 20% something itu untuk plastik dan printing ink. Dan dalam waktu dekat, in the near future, market yang masih sangat growth itu adalah di sektor konstruksi dan juga packaging. Konstruksi mostly untuk negara-negara berkembang, itu kita masih terus bangun, gitu ya, masih bangun gedung, masih bangun sarana dan prasarana, itu pasti akan butuh color, baik untuk cat, baik untuk yang kelihatan untuk cat ya, untuk cat, kemudian untuk elektroniknya, untuk perkabelannya, itu kabel-kabelnya kami juga supply warnanya, dan itu nggak cuman warna di kabel itu nggak cuman ini ya, nggak cuman supaya indah aja, tapi masing-masing ada istilahnya ada color code-nya, ada artinya. Jadi warna seperti apa, dan itu masalah konduktivitasnya dan segala macam itu semua juga dipertimbangkan. Jadi nggak cuman dibuat mempercantik aja, tapi juga beberapa untuk memberikan properti-properti juga. Dan packaging industri nggak ada matinya. Packaging industri baik untuk kosmetik, untuk makanan, itu sekarang salah satu industri yang sangat populer. Packaging itu sampai ada federasinya. Ada International Federation of Packaging, di Indonesia pun ada federasinya. Nah, ini khusus untuk packaging aja. Karena seberapa pentingnya si packaging, pertama masalah beautify-nya, of course ya, untuk memperindah kemasannya, dan juga propertinya tadi. Jadi ada beberapa material, ada beberapa misalkan kita ngomongin mie instan ya, mie instan. Jadi mie instan itu packagingnya itu harus seperti apa supaya dia tetap crunchy, nggak melempem. Harus seperti apa? Harus berapa layer? Dan warna yang masuk di situ juga warnanya nggak boleh migrasi. Jadi misalkan kan nggak lucu ya kalau kita beli mie instan, terus waktu kita ambil mie instannya ternyata warnanya lalu nempel di tangan, luntur atau gimana, itu namanya migrasi. Nah itu kita juga harus pertimbangkan. Dan ini juga pokoknya packaging tuh in short ini adalah salah satu industri yang sangat potensial dan sangat menarik. Kalau kita mau bahas tentang packaging bisa panjang lebar ya, jadi saya bahasnya segitu aja. Nanti mungkin kalau ada teman-teman diskusi bisa langsung kontak saya nanti ya setelah acara ini gitu. Nah, untuk marketnya, market pigment yang paling besar dan paling cepat pertumbuhannya itu adalah Asia Pasifik. Mostly China, India, dan ada Jepang juga. China, India tentu saja karena populasinya yang banyak, mereka adalah negara-negara yang konsumtif, jadi pemakaiannya dan potensinya juga masih sangat besar.
Next, setelah ke pigmen, kita akan masuk tadi pigmen pada umumnya. Nah, sekarang ini kita bahas titanium dioxide atau TiO2. Nah, titanium dioxide ini bisa dibilang adalah salah satu material yang biasa digunakan sebagai pigmen white. Jadi di dunia industri, kalau kita bahas pigmen putih, itu pasti orang-orang langsung ngarahnya adalah ke titanium dioxide. Titanium dioxide dari namanya aja udah kelihatan, dia ini termasuk inorganik. Jadi dia termasuk senyawa inorganik, pewarna inorganik, dan biasa diproduksi dengan proses sulfat atau proses chloride. Nah, tadi saya sempat singgung ya, kalau misalkan inorganik pigmen itu dia termasuk metal dan juga metallic salt, dan biasanya dari ore atau hasil tambang. Nah, titanium dioxide ini mostly diproduksi dari ilmenite. Nama ore-nya adalah ilmenite. Dan ilmenite ini, hasil tambang ilmenite, 47%-nya adalah untuk produksi titanium dioxide. Jadi, kenapa titanium dioxide yang digunakan sebagai pigment white? Karena dia punya karakter whiteness, brightness, dan juga opacity-nya bagus. Opacity ini adalah lawannya transparansi ya, teman-teman. Jadi kalau transparansi kan warnanya makin transparan, nah makin opak itu berarti dia makin solid warnanya, makin nggak transparan. Dan selain itu, titan ini memiliki high refractive index, terus dia sangat stabil dan bisa dipanaskan hingga lebih dari 2000 Kelvin sebelum meleleh, atau sekitar lebih dari 1800 Celcius. Saya sebenarnya ada satu intriguing question mengenai color. Jadi color itu warna ya, mengenai warna. Sebenarnya hitam dan putih itu termasuk warna apa enggak? Itu adalah salah satu pertanyaan yang debatable. Jadi jawabannya tergantung dari siapa yang jawab, tergantung point of view-nya, dan somehow makin saya belajar warna, kadang bisa bisa dibilang ini agak mind blowing juga. Jadi buat contoh ya, kalau misalkan kita bertanya pada seorang fisikawan, jadi pigmen itu adalah efek dari panjang gelombang. Nah, tiap panjang gelombang itu akan merefleksikan warna yang berbeda. Jadi mata akan menangkapnya sebagai warna yang berbeda. Jadi effect of wavelength itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Kalau warna white dengan refractive index-nya yang sangat tinggi, dia akan merefleksikan hampir semua cahaya. Jadi white itu bisa dibilang adalah kumpulan dari semua warna. Di sisi lain, kalau hitam atau warna yang cenderung gelap, yang makin gelap dan makin hitam, makin dark, itu dia tidak merefleksikan cahaya. Jadi bisa dibilang black itu nggak ada warna. Ini dari sisi ini ya, dari sisi ini black itu nggak ada warna, black itu no color, dan white itu all color. Di antaranya itu adalah macam-macam color. Tapi saat kita bertanya sama seorang artis, kita bisa lihat ya, kalau di kumpulan spidol atau kumpulan pensil warna, itu kan ada hitam dan putih di situ. Itu masuk kategori warna. Kalau bisa dibilang bahwa white itu adalah kebalikannya, white itu no color, nggak ada warnanya putih, nggak ada warna. Itu putih, nggak ada warna. Sedangkan saat semua warna dicampur, digabung jadi satu, dia warnanya akan makin pekat, dan makin lama makin hitam. Nah, ini malah jadi kebalikannya, bahwa black itu adalah campuran dari semua warna. Nah, ini adalah salah satu opini-opini, jawaban-jawaban yang debatable karena sangat bertolak belakang. Itu kurang lebih sekilas saja, sekilas. Jadi itu adalah salah satu pertanyaan mengenai warna. Kalau teman-teman mungkin mau lebih tertarik ke situ, silakan, banyak banget referensinya di Google dan banyak banget jawaban-jawaban yang berbeda-beda gitu. Jadi kurang lebih tadi ya, balik lagi ke titanium dioxide, bahwa ini adalah pigment white, pigmen yang banyak digunakan di industri. Nah, tadi sudah bahas white, sekarang saya bahas black. Nah, kalau tadi titanium dioxide sebagai pigment white,
Kalau sebagai black itu kita pakai dari carbon black. Jadi carbon black itu adalah salah satu material paling gelap, paling dark yang digunakan widely di industri. Dan carbon black ini 95% sampai 99%-nya terdiri dari elemental karbon. Carbon black ini feedstock-nya adalah dari hidrokarbon. Bisa dari coal tar atau bisa juga dari crude oil. Dan karakter dari carbon black itu tergantung dari bagaimana kita memproduksinya. Kalau sekarang yang kita kenal itu ada 5 metode. 5 metode memproduksi carbon black. Yang pertama adalah furnace black, kedua acetylene black, ketiga channel black, 4 lime black, dan yang kelima adalah thermal black. Tapi dari kelima metode ini, 98%-nya itu menggunakan furnace black untuk memproduksinya. Dan ini ada 2 physical form, yaitu ada bentuknya powder dan juga bentuknya beads. Tapi mostly kalau di industri lebih suka pakai yang beads, karena dia cenderung lebih nggak kotor. Kalau powder kan gampang kemana-mana ya, bercecer, kena angin dikit dia nyebar kemana-mana gitu. Kalau beads dia lebih kayak gula, ya nyebar juga, cuman nggak segampang kalau powder gitu. Dan mostly carbon black itu 70%-nya digunakan untuk ban, baik ban mobil maupun ban motor, itu mostly dari carbon black. Dan carbon black nggak cuman untuk yang memberi efek warna ya, tapi dia juga memberi properti di tire itu. Jadi dia sebagai salah satu reinforcer. Jadi seperti tadi saya bilang ya, bahwa pigmen atau pewarna itu kadang nggak cuma untuk mempercantik aja, tapi juga memberikan properti-properti yang diinginkan. Setelah 70% untuk tire, 20%-nya untuk belt, untuk selang, kemudian untuk produk-produk rubber lain selain tire. Dan 10%-nya baru digunakan untuk plastik, untuk paint, ink, dan lain-lain. Dan berdasarkan data di 2021, fastest growing market-nya dan largest market-nya itu kali ini beda nih. Kalau faster market-nya adalah di North America, sedangkan largest market-nya masih di Asia Pasifik. Oke, sekarang masuk ke global situation. Jadi tadi saya membahas tentang pigmen, pigmen pada umumnya, pigmen white dan juga pigmen karbon. Lalu apa sih hubungannya sama global situation? Saya percaya sih teman-teman pasti udah tahu lah sekarang kondisinya seperti apa, gitu ya. Ada pasca pandemi, kita sekarang masih masuk ke tahap new normal, gitu ya, pasca pandemi COVID, kemudian ada logistik issue. Nah ini mengenai segala macam kargo by sea, by air, itu juga mengalami logistik issue. Ini salah satu efek juga dari COVID. Lalu ada geopolitical issue seperti Rusia and Ukraine war, dan juga masalah crude oil price. Nah, kita akan coba bahas satu-satu bahwa dari global situation ini, itu nanti akan diefek kemana aja. Untuk memberikan gambaran ke teman-teman, saya akan putarkan sedikit video, sebentar sekitar 2 menit, mengenai global situation-nya. Videonya muter nggak ya? Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu. Ini tadi videonya udah ke play belum? Bisa lihat? Bisa dengar? Belum. Oke. Sudah. Oke. Sudah. Hi, I'm Claire Jones. I'm editor of the Financial Times' Trade Secrets newsletter. There's been a perfect storm of factors, really. Some are pandemic related, some are more longer term. Most of the time we spend our income on services. We go out to the pictures, to concerts, to restaurants. That hasn't been happening so much
So what's happened instead is that we're spending more on consumer durables, and overwhelmingly those consumer durables reach us via container ship from abroad, and that's putting a lot of pressure on the logistics industry. Immediately, what you had in the early months of the pandemic was a complete shutdown. That involved not only places like restaurants and concert venues, but also factories. You can't be as productive necessarily as you were pre-pandemic when you have COVID restrictions in place. They were operating worker shifts, so less staff would come in. A lot of staff were also off because they either were sick themselves. I think we've also seen a lot of people wanting to change careers during the pandemic, and I think that is having an impact on supply chains too. A lot of people don't want to be truck drivers anymore or work in warehouses. It's led to quite a profound rethink, and that has left the industry really short of workers at times too. The idea is that makes your business a lot more efficient if you're only getting the goods exactly when you need to use them. The problem with that is that there's no spare capacity, or what economists like to call slack in the system. The convenience that we enjoyed and still have been enjoying for a certain extent, that might change a little bit in the years ahead. Oke, jadi itu sekilas video yang sebenarnya global situation tadi dijelaskan di situ. Supply issue akibat COVID itu dijelaskan di situ. Jadi kalau kita mau summarize-kan bahwa karena ada COVID restriction ditambah dengan delay shipment di industri coloran, di coloran industri itu banyak kejadian raw material shortage. Nah, raw material shortage ini maksudnya adalah kita nggak punya material untuk memproduksi. Kalau materialnya aja nggak ada, gimana kita bisa mau supply? Dan ini jadi efek domino satu sama lain. Dan ada juga mungkin untuk beberapa kasus itu dijelaskan dengan the bullwhip impact. Jadi di sini ada, sorry gambarnya mungkin nggak terlalu jelas, ini coret-coretan saya aja kemarin untuk sekilas kasih gambaran. Jadi saya nggak tahu sih teman-teman mungkin sudah familiar atau belum. The bullwhip effect ini maksudnya adalah saat ada sedikit saja pergerakan demand di sisi hilir ya. Jadi kalau customer ada sedikit aja pergerakan demand, itu akan memberikan dampak yang seperti cambukan. Jadi dia dampaknya ke retailer akan memberi dampak lebih besar, ke manufakturer memberikan dampak lebih besar lagi, dan ke suppliernya manufakturer itu akan memberikan dampak lebih besar lagi. For example, balik lagi tadi ke mie instan ya. Sorry saya contohnya mie instan terus, soalnya itu kayak gampang dianalogikan gitu. Jadi karena efek pandemi misalkan, efek pandemi banyak yang WFH, banyak yang kuliah dari rumah segala macam. Nah kita mungkin lebih demand-nya untuk mie instan ini lebih besar. Kita lebih banyak beli frozen food atau lebih banyak beli makanan cepat saji, atau jadi lebih beli makanan yang inilah yang instan tadi. Nah saat ada pergerakan, berarti karena kita makin banyak ada shifting kebiasaan, shifting demand yang tadinya mungkin kita beli kayak 2 per bulan atau gimana, nah itu sekarang kita beli misalkan 5, atau gampangnya tadinya 5 jadi 10 gitu. Kita biasa beli 5, tiba-tiba kita jadi beli double 10 per bulan. Ini sebenarnya kayak cuman mungkin case by case aja, cuman situasional untuk saat ini aja. Wah ini kayaknya perlu nyetok nih, takutnya nanti karena efek COVID terus banyak toko yang tutup dan lain-lain,
Jadi kita beli lebih banyak. Nah, ini ditangkap oleh retailer sebagai kenaikan demand. Jadi demand, wah ini demand-nya dari customer naik nih. Berarti saya harus siap-siapin storage, siap-siapin barang lebih banyak. Karena nanti supaya saya bisa memenuhi kebutuhan customer. Nah, begitu retailer ambil lebih banyak, manufaktur juga akan menangkapnya sebagai peningkatan demand nih dari market. Wah, berarti saya harus memproduksi lebih banyak. Nah, saat kita mau memproduksi lebih banyak, berarti kita perlu beli material yang juga lebih banyak. Nah, di supplier juga harus siap-siap untuk memproduksi lebih banyak. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi bahwa perubahan sedikit saja dalam demand itu akan memberikan whip-like effect, memberikan efek seperti cambukan di upstream sana. Oke, balik lagi ke slide tadi. Dan automatically ini akan efek juga ke price. Nah, di sini sebenarnya ditunjukkan tentang trennya crude oil. Teman-teman mungkin bisa lihat lebih detail, banyak referensinya mengenai crude oil. Tapi yang saya mau highlight di sini bahwa di tahun 2020, ini waktu masih COVID awal-awal ya, tepatnya di 20 April 2020, WTI crude oil, ini crude oil yang dari Texas, itu harganya crash ke minus 37,67 per barel. Bayangin harga crude oil sampai minus, itu tuh kayak jual rugi gitu ya, jual rugi. Dan ini adalah harga terparah paling jatuh sepanjang sejarah yang kita udah lama banget sejauh saya bekerja di sini apalagi, dan kata para senior juga dari udah puluhan tahun mungkin nggak pernah namanya sampai minus 37,63. Lalu di 11 Maret 2022, which is baru bulan kemarin, dari minus tadi harganya melonjak ke 109,33 per barel. Per hari ini harganya di 116 per barel. Nah, ini fluktuasinya luar biasa dan efeknya juga akan luar biasa. Itu berarti ada imbalance antara supply dan demand. Dan direct and indirectly, perubahan harga crude oil sedikit aja pasti akan ngefek ke seluruh aspek kehidupan. Namanya crude oil naik dari makanan, dari memang bahan bakar kan termasuk yang mungkin direct impact ya. Itu pasti naik. Makanan juga ujung-ujungnya naik karena kan untuk mensuplai, untuk membeli bahan-bahan makanan juga butuh bahan bakar, kurang lebih kayak gitu. Dan logistik isunya juga nggak kalah parah. Karena ada imbalance shipment antara ekspor dan impor, dari dan antar negara, atau dari dan antar benua. Ini menyebabkan container shortage, lalu harga kargo itu meningkatnya luar biasa. Harganya kalau orang bilang harga naik gitu. Kalau ini bukan harga naik, harganya ganti. Karena naiknya sampai 10 kali lipat. Bayangin harga logistik naik sampai 1000%. Itu kayak situasinya udah chaos banget. Dan ini juga berdampak ke congestion di port. Macet, di tiap portnya itu macet. Jadi tahun 2021 merupakan salah satu tahun terparah dengan banyaknya delay. Even kami mengalami ada delay yang sampai sebulan lebih. Kapalnya harusnya tiba bulan kemarin, terus sampai hari ini belum datang. Itu pun kami mengalami masa-masa seperti itu. Dan saya percaya banyak industri yang mengalami itu. Dan itu kalau kita tidak punya stok yang cukup, berarti kita, anggaplah kita nggak punya material. Berarti kita nggak bisa produksi dong selama sebulan. Kita nggak bisa produksi, berarti kita nggak bisa supply. Ujung-ujungnya, kami misalkan kami supply ke pabrik packaging mie instan tadi misalkan. Nah, saat ada mie instan tapi nggak bisa di packaging, berarti misalnya juga nggak bisa dibungkus dong, nggak bisa dijual. Ujung-ujungnya nanti akan efek ke consumer good, sampai ke kita juga sebagai konsumen. Dan schedule kedatangan material juga automatically berantakan. Bahwa di tahun 2021 itu reliability schedule-nya itu bahkan nggak nyampe 50%, hanya sekitar 40% something rata-rata. Dan itu separah itu. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu adalah materi hari ini. Nah,
saya habis ini akan masuk ke kuis. Tadi teman-teman mungkin udah sempat sign in belum ya? Ini saya ini lagi ya, saya munculkan lagi. Sebentar, saya masuk ke sini. Nah, silakan untuk teman-teman, ini hanya untuk 100 partisipan pertama. Jadi bisa masuk ke joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya. Saya siap-siapin dulu di sini. Oke, silahkan Udah nyicil masuk ya. Ada berapa, Bu? Sudah ada 16, Oh, baru 18 yang 16. masuk. Oh, sorry. Waduh, ini nggak sengaja kepencet. Sorry. Saya end dulu. Oke. Silakan teman-teman. Sorry nih kodenya jadi ganti nih teman-teman. Tunggu ya. Oke. Jadi kodenya saya munculin di layar. Ini layar saya masih kelihatan kan ya? Masih. Oke, silakan kodenya saya ketik di sini nih biar kelihatan. 318834. Tolong pakai nama asli ya. Nanti karena top scorernya saya bingung nanti tahunya top scorernya yang mana. Lumayan loh, ini ada Ibu Daniar totalitas, Bu. Sudah menjelaskan secara lengkap loh, menjelaskan tentang PTDAC, menjelaskan tentang color itu apa, resin ya Bu ya, kemudian macam-macam organik, inorganik, global situation, itu udah paket lengkap ya, dari yang perusahaan basicnya, kemudian isu yang sekarang dan saat ini adalah evaluasi pada nyimak apa enggak. Udah ada lagi 26 nih ya. Ada baru 26 nih yang join. Tadi kita masih punya kuota 100. Ada 170 loh, 179. Jadi cepet-cepetan ya teman-teman. Ayo silakan yang gabung. 40, ada berapa nih? Masih 40 orang. Oke, nunggu nyampe 100 nih. 46. Saya tuh biasanya kalau training atau apa itu kuis ini sangat mengusik jiwa kompetitif teman-teman nih saya. Karena nanti ini jawabannya kan biasanya ada yang nggak cuma benar tapi juga seberapa cepat. Nah itu akan menentukan rankingnya. Gitu. Iya betul. Totalitas loh ya. Ini terima kasih sekali, tadi kita sudah jadi punya gambaran loh. Berarti sebenarnya DAC ya, DIC Astra Chemicals itu sebenarnya menyediakan produk untuk perusahaan ya. Jadi sebenarnya ini masuk ke ranah pemasaran industri ya, termasuk. Betul. Ya. Jadi B2B ya, bisnis to bisnis. Kayak Akebono Break juga ya. Akebono Break. Oh gitu. Jadi bisa masuk nih besok kuliah tamu mata kuliah pemasaran industri. Wah, dengan senang hati kalau diundang lagi. Oke. Dan 66 orang. Oh, 66. Ayo semangat. Ayo, yang lain silahkan bergabung. Ada 177 baru 66 aja nih. Oke. Dan apa namanya? Ini biasanya di sana ada kayak semacam KP gitu ya, Bu ya? Yang KP banyak ya atau gimana? Kalau dulu kita ada KP, tapi sejak COVID itu kita terus terang masih belum open lagi nih buat yang KP-nya. Jadi memang kalau di kami tuh sebenarnya termasuk jarang. Jadi malah anak SMA gitu banyak. Tapi kalau yang kuliahan pernah ada tapi justru jarang. Biasanya mungkin di Astra-Astra yang lain. Jarangnya kenapa kah? Kenapa ya? Mungkin karena nggak banyak yang kenal di Astra kali ya. Saya dulu waktu kuliah pun juga saya nggak, maksudnya pertama kali, jadi kebetulan saya join di Astra itu, saya tiba-tiba di-invite untuk ikut tes gitu. Dan itu kayak apa PT apa gitu, PT apa gitu. Saya malah nggak aware gitu ada PT di Astra dan ternyata pabrik manufaktur coloran gitu. Jadi
Oke, baru kenal gitu. Karena memang kita ya tadi karena mungkin B2B ya, bisnis to bisnis, dan betul. pemainnya warna ini memang kalau di Indonesia nggak terlalu banyak. Jadi kalau bukan dari industri yang ini mungkin memang belum nggak kebayang gitu. Tapi ini tadi mungkin buat gambaran teman-teman ya. Saya nggak tahu sih, mungkin in the next future kalau teman-teman yang tertarik sampai di sini sih saya harus konsultasi lagi nih ke udah lama soalnya enggak. Bisa ini. Tapi kalau mau diskusi, mau sharing-sharing tentang dunia industri, saya welcome. Silakan, tadi di awal ada kontak saya, silakan kalau mau tanya-tanya. By the way, tadi video di depan tadi ada foto gambar-gambarnya Bu Daniar ya, lagi olahraga. Kebetulan. Lagi. Ya, kebetulan saya salah satu panitia yang bikin company profile. Oh iya. Jadi banyak ini. Satu ini. Itu asal kelihatan di layar dikit masuk ikatan dinas itu enggak sih? Enggak, maksudnya. Ini masih 88, masih ada 12 slot lagi. Oke. Silakan, Lumayan teman-teman. nih, Bu Daniar sudah menyiapkan secara total, lumayan bentar lagi THR-an. Buat nambah-nambah total buat jajan-jajan ya. Ibu jajan-jajan Oke, ya. ada 12 lagi, ada yang masih mau join. Kita tunggu sampai 100, bagaimana? Baik. Saya ngikut Bu Daniar aja, Oke, kira-kira oke. bagaimana? Sayang nih, 10 lagi. Oke. Sayang kalau nggak sampai total 10. Nah, ini kebetulan mata kuliahnya ini adalah kimia material nih Bu Daniar, yang sebenarnya ini masih semester 2 ya. Oke. Jadi nanti di semester 3 akan ada kimia lingkungan. Kimia, iya kalau nggak salah kimia lingkungan. Jadi bertahap nih kimia itu dipecah-pecah gitu loh Bu. Nah, yang Oke. sekarang kimia material. Jadi sekarang ini lebih banyak membahas tentang material, macam-macamnya apa, kemudian ya karena di teknik industri itu otomatis berhubungan nih sama material gitu. Jadi Betul, teknik betul. industri itu mempelajari banyak hal nih gitu. Dan teknik industri memang ini ya, jadi kan karena semua industri sebenarnya bisa masuk gitu ya Bu ya, karena semuanya dipelajarin di situ. Iya betul, dan termasuk ini DIC ya, DAC deh, pendeknya itu sih. Oke, Iya. ini ada 4 slot lagi, tinggal 4. Oke, 4 lagi Sebelum nih. Oh, 2 lagi. Oke, 2. Oke, sudah 100. Kita Baik. mulai ya. Monggo, Good ini Bu. cuma 7 pertanyaan. Jadi silakan disimak teman-teman, nggak lama kok. Kita mulai ya. Ini udah kelihatan di layar ya pertanyaannya ya? Sorry, layarnya udah masuk ke quiz ya? Udah. Oke, kita mulai. Ini langsung saya lihat leaderboard-nya. Leaderboard-nya cepat sekali ya berubah. Iya. Di posisi pertama masih ada Anggara Yoga Pradana. Berarti yang nyimak Anggara nih. Wih. Masih belum tergantikan